Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita Allah pertemukan dalam pembelajaran tahsin Al-Qur'an atau perbaikan bacaan Al-Qur'an yang sudah beberapa pertemuan kita tidak ketemu ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa membaca Al-Qur'an. Kalau bahasanya itu setengah jam atau berapa menit ini sampai 1 jam ini kita bersibuk dengan Al-Quran ya. Karena dalam hadis itu man syaghalahul Quran, jadi ada istilah barang siapa yang bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi kalau biasanya kita sibuk dengan kegiatan lain, di waktu ini kita bersibuk-sibuk dengan Al-Quran ya. Karena Bapak-bapak sekalian ada doa yang mungkin kita hafal ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah ya. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik. Jadi perbuatan yang baik itu minta tunjukkan sama Allah. Di pandangan kita itu baik, tapi kita juga minta rezeki kepadanya untuk bisa melakukan apa yang baik itu. Terkadang kita sudah tahu itu baik, sudah tahu itu sudah bagus untuk kita, tapi kita tidak diberikan rezeki untuk bisa melakukannya. Salah satunya membaca Al-Quran. Kita tahu baca Al-Quran itu misalkan baik, setiap huruf itu 10 kebaikan. Tapi kita kadang belum Allah berikan rezeki untuk bisa melaksanakan membacanya. Mungkin karena kesibukan, ya, karena kelalaian kita, atau bahkan karena dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk berbuat demikian. Jadi kita warzuqna ittiba'ah, meminta pada Allah untuk diberikan rezeki untuk bisa melaksanakannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, minta ditunjukkan kepada Allah yang salah itu salah dan diberikan rezeki untuk bisa meninggalkannya ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak sekalian, jadi untuk materi di buku Usmani ini ya, buku 3 Usmani Anak ini sebenarnya secara keseluruhan sudah dibahas semua ya, dari latihan mat tabi'i di halaman berapa kemarin ya. Kemudian ada hukum nun sukun, hukum mim sukun, bacaan gharib atau ada bacaan khusus ya. Kemudian ada juga idgham, macam-macam idgham itu sudah dibahas. Nah, di latihan 9 ini sedikit mengulangi tapi lebih kompleks atau lebih banyak lagi pembahasan tentang mad ya. Ragam mad. Jadi untuk materinya adalah ragam mad itu bacaan panjang. Dari halaman 34 sampai nanti ke halaman 40. Nah, itu halaman 40 itu masuk pembelajaran atau materi tentang ragam mad. Jadi banyak sekali tentang ragam mad, macam-macam mad. Bacaan panjang. Ada yang panjangnya hanya 2 harokat. Ada panjangnya yang 4 harokat. Ada yang panjangnya 5 harokat. Ada yang boleh 2, ada yang boleh 4. Nah, jadi banyak bacaan panjang itu. Ada dia sama-sama dibaca 2 harokat, tapi namanya bukan satu nama, tapi bisa beberapa hukum lainnya. Ya, karena disebabkan alif, karena disebabkan huruf-huruf lainnya. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam bentuk bacaan atau dalam bentuk ayat
Ya, nanti kita bahas. Adapun di sini di halaman 34 ini Bapak sekalian itu dicontohkan pada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Nah, kalau kita perhatikan di dalamnya ini banyak contoh tentang mad tabi'i. Nah, mad asli. Mad asli kemarin sudah pernah sempat ya mad asli, mad tabi'i. Di mana ketika ada 3 huruf ya, yaitu huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Alif sebelumnya harokat fathah, huruf waw sukun atau waw tak berharokat sebelumnya baris dhamma atau baris depan. Kemudian ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Nah, ini dicontohkan dalam surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Baik, untuk mengawali, mari kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita contohkan dulu di surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. 1, 2, 3. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi di sini kalau kita lihat mad tabi'inya ada mad tabi'i alif pada kalimat atau pada kata Allah ya, 2 harokat. Kemudian ada mad tabi'i waw pada kata lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, itu mad tabi'i waw. Nah, itu contoh untuk di surah Al-Ikhlas. Jadi untuk mad tabi'i itu yang ditekankan adalah 2 harokat, tidak lebih, tidak kurang, atau 1 ayunan. Sekali lagi, 2 harokat, tidak lebih, tidak kurang, atau 1 ayunan atau 1 alif. Ada orang menyebutnya 1 alif. Dimulai dari isti'adzah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu ada contoh mad tabi'i. Jadi dari situ kita bacanya 2 harokat. 2 harokat. Dzubillah 2 harokat. Minasyaitonir rajim. To itu 2 harokat. Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 2 harokat. Rahma 2 harokat. Nirrahim. Nah, itu mad arid disukun boleh lebih panjang. Jadi sering kita kadang kepanjangan. A'udzu billah misalnya ya. A'udzu billah kepanjangan. Billah lebih dari harokat. Lebih dari 2. Cukup 1 ayunan atau 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bismillahnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya untuk mad asli atau mad tabi'i. Jadi kami ulangi materi kita walaupun lanjut tapi mengulangi sedikit tentang mad asli.
Jadi mad asli itu asli pertama tadi kalau ada huruf alif sebelumnya itu ada harokat fathah. Kalau Arab kan dari kanan ke kiri. Ada huruf alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Atau huruf ya sukun ya mati sebelumnya harokat kasrah. Belum dimasuki apa-apa. Belum dimasuki apa-apa. Contohnya misalkan tadi ada kalimat Allah ya, kalimat Allah. Biasanya ditandai dengan ada alif tegak. Tapi di rasam kita seperti ini ya. Atau lebih mudahnya nanti di surat Al-Falaq min syarri ma. Biar masuk contoh. Nah, ini alif. Sebelumnya harokat fathah. Ma ya, dua harokat. Waw walam yulad. Nah, waw sukun sebelumnya baris dhamma atau baris depan. Kemudian nanti ada contoh mad tabi'iyah. Kalau di surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas apa ada di sini? Alladzi. Itu ya. Ya sukun sebelumnya baris kasra atau baris bawah. Nah, maka semuanya dibaca dua harokat. Asli belum dimasuki apa-apa. Nanti akan masuk mad far'i atau ragam-ragamnya ya, cabang-cabangnya dari mad asli. Nanti dimasuki huruf hamzah. Kalau mad alif, jadi mad asli itu kalau yang alifnya dinamakan mad tabi'i alif. Ini mad tabi'i waw. Ini mad tabi'i ya. Nanti ada hukum jika mad tabi'i alif atau mad tabi'i waw atau mad tabi'i ya dinamakan mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, misalkan bertemu dengan hamzah, maka dia bukan namanya mad asli, bukan lagi mad tabi'i. Sudah digabung dengan huruf hamzah nanti dia menjadi mad wajib misalkan. Atau bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat nanti namanya mad jaiz. Jadi perlu diingat mad asli atau mad tabi'i itu tiga ini. Jadi ketika kita masuk materi selanjutnya kita bisa nyambung ya. Nanti hukum-hukum tajwidnya. Jadi intinya dua harokat satu ayunan, tidak lebih, tidak kurang atau bahkan dibuang. Jangan dibuang dua harokat. Yang semestinya dua harokat tidak dibaca sama sekali dua harokat. Atau yang tidak dibaca panjang, dibaca panjang. Contoh misalkan a'udzu billah, zu itu tidak panjang. A'udzu billah. Nah, maka itu termasuk salah mad tabi'inya itu ya. Sehingga semestinya tidak dibaca panjang. Baik. Dalam surah Al-Ikhlas selain mad tabi'i juga terkadang salahnya, ya, jadi langsung kita lihat mana yang salah. Dalam ayat pertama itu sering ada yang memantulkan huruf lam. Contoh misalkan Qula huwallah. Qula. Nah, itu memantul. Padahal huruf lam itu tidak dipantulkan. Maka cara membacanya qul huwallah. Jadi qul huwallah. Jangan digabung. Qul huwallah. Itu yang pertama. Jadi kulnya dibaca jelas, huruf lam tidak dipantul. Kemudian huruf huwa itu yang sering salah, biasanya dibaca wa, huwallah. Qul huwallahu ahad. Padahal semestinya qul huwa. Yang tebal itu Allah. Qul huwallah.
huwa Allah. Huwallah. Ya. Hu ahad. Hu ahad. Nah, jadi ada ha besar, ada ha kecil. Hu ahad. Hu ahad, ya. Jadi jangan besar semua, hu ahad, atau kecil semua, hu ahad. Alah, salah galau ya. Jadi hu kemudian ahad. Ahad. Oke, coba sekali lagi ya. Qul huwallahu ahad. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Nah, satu lagi di kul itu pakai huruf ko, bukan pakai huruf ka. Jadi tidak ada keluar angin kul kul. Nah, kalau kul makanlah, kalau kul katakanlah. Nah, jadi jauh artinya. Jangan kul. Kalau kul itu pakai ka, huruf kaf. Tapi kalau ku, nah, ko, qi, ku. Ko, qi, ku. Kul. Jadi jangan keluar angin kul, kul ya gitu ya. Tapi kul biasa. Kul. Seperti huruf Q ya, seperti huruf Q. Tapi tidak bisa diindonesiakan. Posisinya pangkal lidah ya, pangkal lidah. Setelah ujung tenggorokan. Setelah huruf kho, maju dikit ko. Kul ya. Qul huwallahu ahad. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu. Wa lam yakul lahu itu termasuk mat tabi'i bukan? Kalau dilihat dari rumusnya, alif mati sebelum fathah, waw mati dhamma, ya mati sebelumnya kasrah. Nah, walam yakul lahu itu termasuk mat asli atau mat tabi'i atau bukan? Ya. Kalau secara rumus memang kelihatannya itu ada waw kecil ya. Lahu. Jadi kita nganggap kata Ustaz waw kecil sebelumnya dhamma, tapi sebenarnya itu bukan mat tabi'i. Jadi kita ngelihat huruf wawnya itu waw besar, jangan waw kecil. Kalau waw kecil seperti itu contoh dari mat silah nanti. Nah, jadi sama-sama dua harokat tapi dia bukan mat tabi'i. Jadi harus dibedakan. Kalau wawnya kecil, maka itu nanti masuk pembahasan mat asli. Mat silah nanti ya. Mat silah. Ya, sama. Kalau di Al-Quran yang ini dia tandanya seperti ini. Itu. Ya, angka 6. Nah, itulah mat silah. Nanti kalau ketemu selain Hamzah, kalau ketemu Hamzah mat silah tawila, kalau selain Hamzah mat silah qasira. Nah, jadi diingat nanti jangan karena kami tulis seperti ini, itu nanti ini mat tabi'i waw. Karena waw mati sebelumnya dhamma. Kalau di tulisan Al-Quran cetakan Madinah ya, Mekah Madinah ini, dia kalau waw kecil itu bukan termasuk mat asli, tapi mat silah. Oke, itu. Langsung masuk di contoh surah Al-Falaq. Al-Falaq ya. Kita bacakan dulu, boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kulnya jangan kul tapi kul, pangkal, tidak keluar angin. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3.
Qul a'udzu birabbil falaq. Fa itu baru keluar angin, jangan pa. Fa. Oke, F, fa ya. Zu itu bukan zu z tapi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zu. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Oke, kami ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. 1 2 3. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq, jangan ma khalaq, satu ayunan saja. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mantul semua ya. Kalau tadi falaq, khalaq, sekarang waqab. Itu qalqala. Ada berapa hurufnya? Ba, jim, dal, to, qaf ya. Baju di toko ya biasa disingkat, atau qutbujaddin ya. Dimantulkan. Qalqala kubra. Kalau di ujung itu mantul besar. Qalqala kubra. Tapi kalau di tengah mantulnya sedikit. Contoh, lam yalid wa lam. Jadi bukan lam yalid wa lam yulad, tapi cukup sedikit dan seperti melanjut ke huruf berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Jadi kalau ini di ujung dia mantulnya qalqalah kubra. Wa min syarrin, 3 harakat. Wa min 3 harakat ikhfa. Syarrin 3 harakat juga. Naffa, fa itu 2 harakat. Mad tabi'i, mad tabi'i apa itu? Mad tabi'i alif. Naffa. Tha itu juga mad tabi'i alif. Tifil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. 1 2 3. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsa ujung lidah ya. Bukan nafasa, tapi naffatsa. Ujung lidah bertemu ujung gigi sari. Wa min syarri hasidin idza hasad. 1 2 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ha 2 harakat, idza 2 harakat juga. Hasad mantulkan. Hasad ya. Itu berarti di contoh surah Al-Falaq itu ada mad tabi'i apa saja? Yang pertama qul a'u, itu mad tabi'i waw. Waw sukun sebelumnya baris depan. Kemudian ada mad tabi'i alif min syarri ma 2 harakat. Ayat 3 wa min syarri gha 2 harakat. Sikin idza waqab itu juga 2 harakat mad tabi'i. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad juga mad tabi'i alif.
wa min syarri hasidin idza hasada. Jadi ada mad tabi'i waw dengan mad tabi'i alif. Ya, ada mad tabi'iyanya di sini. Tidak ada ya. Nah, nanti mad tabi'iyah ada di surah An-Nas. Kita praktekkan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Nah, malikin nas itu ma-nya tidak ada tanda-tanda alif di huruf ma, maka jangan di malikin nas, jangan. Karena dia ada panjang, maka jangan dipanjangkan. Malikin, malikin beda dengan surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, beda ya. Ilah, 2 harokat. Ilahin nas, dengungnya 3 harokat. 1, 2, 3. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Khan 3 harokat. Alladzi 2 harokat. 1 ayunan. Alladzi yuwaswisu fi 2 harokat juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu surah An-Nas, contoh mad tabi'i waw, mad tabi'i alif dengan mad tabi'iyah. Jadi di surat An-Nas ini lengkap dia. Ada mad tabi'i wa, ada mad tabi'i alif, ada mad tabi'iyah. Mad tabi'i alifnya di ilahin nas, ilah itu ya. Wa min syarril waswa itu. Alladzi itu mad tabi'iyah, yuwaswisu fi juga mad tabi'iyah. Sudu itu mad tabi'i waw. Rinnas. Nah, rinnas itu mad tabi'i alif bukan? Rinna. Kalau kita lihat di sini dia mad tabi'i alif. Ya. Mad tabi'i alif. Rinnas. Nah, jadi kita bahas enggak apa-apa, mad arid disukun namanya ya. Jadi kalau sudah kita faham tentang mad tabi'i alif atau mad asli ini, contoh misalkan annasu. Si ya. Sudurin nasi misalkan ya, atau annasu misalkan ya. Ini mad tabi'i alif, ini, alif. Nah, ini huruf alif. Tidak ada harokat. Sebelumnya harokat fathah pada huruf nun di nas ini ya. Nah, ada huruf fathah. Nah, itu mad tabi'i alif. Fathah, ada alif sebelumnya fathah. Ada alif sebelumnya fathah. An-nasu. Yang semestinya ini mad tabi'i atau mad asli. Tapi dia sudah berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi mad arid disukun. Karena ada tanda waqaf. Nah, tanda bulat-bulat misalkan ayat berapa itu?
ayat 5 misalnya ya. Rinnasi ayat 5. Kenapa dia tidak lagi mad tabi'i alif? Karena setelahnya ada huruf yang diwaqafkan. Ada huruf yang diwaqafkan. Diwaqafkan tuh huruf yang berhenti. Disebabkan karena satu ayat selesai, jadi huruf yang terakhir itu dia dimatikan. Yang semestinya an-nasi dibaca an-nas. Jadi sukun ya. Kalau dibuang ada di baris haraf sukun ya dia ya. Maka dia an-nas. Maka boleh ketika mad arid lisukun, jadi namanya mad arid lisukun. Ya. Apa namanya Pak? Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Itu mad arid lisukun boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 atau dibaca 6 harokat. Jadi boleh sudurin nas atau sudurin nas atau 6 sudurin nas. Boleh dibaca 6 harokat. 2, 4 atau 6. Kenapa 2, 4, 6? Itu sesuai dengan kita membaca dari awal. Kita belajar dari awal tadi 2 harokat, maka 2. Kalau 4, 4 terus. Kalau 6, 6 terus, 6 harokat. Jadi kita tadi 4 rata-rata atau 6, panjang. Jadi jangan ayat pertama dibaca 2, ayat kedua dibaca 4, ayat ketiga dibaca 6. Ngapa itu? Biar wong tahu, mad arid lisukun tuh boleh 2, 4, 6. Nah, jangan ya, tapi dibaca 2, kalau 2 galau 2 galau, 4 4 kalau dari selamu duduk itu ya. Kalau 6 6 galau. Ini namanya mad arid disukun disebabkan karena ada mad tabi'i alif bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ada contoh agak mad arid disukun selain dari huruf alif. Misalkan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kafirun ya. Kafiru. Nah ini mad tabi'i waw, tapi ada nun yang disukunkan. Nah ini karena waw. Agak ada karena ya. Misalkan karena ya alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini huruf alif, ini huruf waw, ini huruf ya-nya di mana? Oh, hapus dulu ya. Ya, ada apa? Nah, huruf ya mati sebelumnya baris bawah. Itu mad tabi'iyah. Tapi karena dia berhenti satu ayat surah Al-Fatihah itu ayat 2 atau ayat 1 ya. Alamin, maka dia mad arid lisukun karena ada huruf yang diwaqafkan, huruf berhenti setelahnya. Ya. Kan jadi baca mad arid lisukun. Itu untuk bahasan hari ini. Nanti di halaman 35 sudah berubah itu jadi menjadi mad wajib nanti ya. Nah, boleh kita lihat di situ bacaannya idza ja itu mad tabi'i alif ya, ja-nya saja. Tapi bertemu dengan hamzah, maka dia bukan lagi mad tabi'i alif. Dia mad tabi'i alif bertemu hamzah, maka namanya mad wajib muttasil. Jadilah ada berapa mad kita belajar hari ini. Yang pertama mad asli. Mad asli ada 3 atau mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Kedua mad arid disukun. Mad arid disukun apa? Mad arid disukun itu kalau mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwaqafkan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang ketiga, nanti kita masuk mad wajib. Nah, apa mad wajib itu? Mad wajib itu tadi kami jelaskan mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata. Apa satu kata itu? Artinya itu satu. Idza jaa.
Nah, ja'ah itu artinya datang. Idza ja'ah, idza jika ja'a datang. Nasrullah, pertolongan Allah. Ja'a itu satu kata, maka dia mad wajib muttasil. Cara melihatnya hamzanya sendirian tanpa alif. Yang mana kalau pakai alif yang mana? Kalau yang pakai alif contoh di baris ke 6, baris ke-6 atau baris ke-7. Wala antum. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya itu juga berdiri dengan alif dia, hamzanya dengan alif. La itu la mad ini mad tabi'i la. Ada huruf alif bertemu dengan huruf sebelumnya huruf la baris atas. Digabunglah jadi lam alif. Digabung lam alif. Alif sebelumnya ini mad tabi'i tapi ketemu hamzah. Hamzanya dengan alif. Itu nanti masuk mad jaiz munfasil nanti ya. Jaiz munfasil. Jadi ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Itu. Mana yang mad aslinya kami hapus ya? Masih ada waktunya. Kita baca yang mad wajib dengan mad jaiz. Ada dua tadi sudah dipelajari. Mad tabi'i dengan mad arid lisukun. Jadi kalau mad tabi'i tadi mad bis. Asli bertemu hamzah. Bertemu hamzah satu kata. Satu kata. Kalau ini bertemu. Jadi bertemu ya. Mad asli yang 3 ikut tadi, baik alif, baik waw, baik ya, bertemu dengan hamzah satu kata. Contohnya ja'a. Habis. Ja'a. Jadi namanya mad wajib muttasil. Bolehlah Pak dihafalkan ya. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Boleh sama-sama. Mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya nyambung. Ittasalah itu menyambung. Artinya menyambung itu satu kata. Kalau munfasil itu terpisah. Jadi mad asli bertemu hamzah dalam 2 kata itu namanya mad jaiz munfasil. Ada wajib muttasil, ada jaiz munfasil. Nah, dari 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 baris itu contoh mad wajib. Idza jaa. Ja'anya itu mad wajib. Wa ilas samai itu mad wajib. Sama mad tabi'i bertemu hamzah. Satu kata samai. Kaifa rufi'at illa ma Allah. Sya'ah berkehendak. Sya'ah hamzanya sendirian tanpa alif. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Raib surah At-Tariq ya. Itu juga dibaca panjang 5 harokat, 4 atau 5 harokat. Ada yang mengatakan 6. 4 sampai 5 harokat ya. Yauma tublas sarair. Ji itu misalkan contoh mad tabi'iyah ya. Waji.
Ya mati, ya sukun, ya tak berharokat sebelumnya baris bawah. Ketemu dengan hamzah. Hamzahnya dewean, tidak pakai alif tegak, tapi hamzah dewean, kepala hamzahnya itu. Maka dibaca mad wajib. Yauma idzim bi jahannam ulaika la itu mad tabi'i, ketemu hamzah, ika itu jadi mad wajib, ya. Amma yatasaalun 'alal araiki yanzurun wa hadaika ghulba jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Itu tadi namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Jadi ada 3. Mad tabi'i alif, mad tabi'i. Mad tabi'i ada 3, mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun tadi mad asli ketemu huruf yang diwaqafkan atau huruf yang berhenti, ya, yang berhenti terus dimatikan. Yang ketiga mad wajib muttasil. Coba kita baca sambil menunggu azan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Panjangkan 5 harakat. 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. 1, 2, 3. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at illa ma syaa. Illa 2 harakat, ma 2 harakat, sya baru 5 harakat. Jadi konsisten 1 ayunan. Illa ma syaa Allah. 1, 2, 3. Illa ma syaa Allah yakhruju min bainis sulbi wat taraib. 1, 2, 3. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib yauma tublas sarair. 1, 2, 3. Yauma tublas sarair waji'a yauma idzim bi jahannam. 1, 2, 3. Waji'a yauma idzim bi jahannam ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah amma yatasaalun. Amma yatasaalun 'alal araiki yanzurun. 'Alal araiki yanzurun.
Wahadaiqa gulba. Wahadaiqa gulba. Gulba, ba dua harakat saja. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Tuh, 2, 3. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Itu tadi untuk materi kita pada malam hari ini. Ada 3 jadi matnya ya. Yang aslinya itu ada 3, mat alif, waw, ya. Mat far'inya, cabangnya itu baru kita pelajari 2. Pertama mat arid lisukun, kedua mat wajib muttasil ya. Mat arid lisukun disebabkan karena mat tabi'i bertemu huruf yang diwaqafkan. Mat wajib, mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ditandai dengan hamzanya sendirian tanpa alif. Berdiri sendiri tanpa alif hamzanya. Dibaca 4-5 harokat. Mungkin itu saja untuk materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit, mudah-mudahan dapat diamalkan dalam keseharian kita. Mari kita tutup dan akhiri dengan bersama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.